Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fartini Damayanti, asal sekolah dari SDN Balongsari 1. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 11A6 mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bersama, trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Artinya ketika kita ada di depan, ketika seorang pendidik ada di depan, hendaklah menjadi contoh yang baik, menjadi suri tauladan, menjadi role model untuk anak-anak didiknya. Kemudian yang kedua yaitu Ingmadyo Mangunkarso. Ketika kita berada di tengah, sepatutnya kita menjadi teman yang baik, mengayomi, membersamai peserta didik kita dalam mencapai segala cita-citanya. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Ketika kita ada di belakang, sebagai seorang pendidik harus senantiasa selalu memberikan dukungan, dorongan, serta motivasi agar anak-anak didik kita bisa mencapai segala keinginannya, mencapai segala cita-citanya, dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai hal tersebut. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau pula diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan lebih lanjut mengenai peran seorang pendidik. Menurut beliau, salah satu peran pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru adalah seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai, ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun tersebut di lahan-lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu seperti butir-butir jagung yang ditanam, dipelihara, disiram, diberi pupuk, mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka biji-biji jagung tersebut akan tumbuh menjadi jagung yang berkualitas. Begitu juga dengan anak didik kita, jika kita mentreatment mereka dengan benar, mengarahkan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang berprestasi. Dalam proses menuntun tersebut, anak-anak diberikan kebebasan. Akan tetapi, para pendidik harus senantiasa menjadi seorang pamong, memberikan tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah atau membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara tidak sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga berpengaruh terhadap kemerdekaan anak-anak lainnya. Maka dari itu, pendidikan sangat berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah tempat di mana anak-anak kita hidup,
tempat di mana mereka tinggal, lingkungan tempat tinggal mereka dengan berbagai segala kearifan lokal yang ada di dalamnya, dengan segala kebudayaan yang mereka miliki. Kita harus senantiasa menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan tersebut. Walau demikian, sebagai seorang pendidik kita juga harus menyadari bahwa anak-anak kita itu anak-anak milenial yang hidup di abad 21. Oleh karena itu, kita juga harus terus mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar anak-anak kita tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Mereka tetap bisa mencintai kebudayaannya, mereka tetap bisa mencintai kearifan lokalnya dengan tidak ketinggalan zaman tentunya. Dari peran dan tujuan pendidikan yang telah dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara, ada 3 relevansi pemikiran beliau dengan konteks pendidikan saat ini. Yang pertama adalah relevansinya terhadap keimanan dan ketakwaan. Sebagai seorang pendidik, kita harus senantiasa memupuk rasa iman dan takwa anak kita agar mereka tetap takut kepada Tuhannya. Selain itu juga kita harus menumbuhkan karakter-karakter baik, karakter-karakter yang positif kepada anak didik kita. Dalam menumbuhkan karakter tersebut, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan keluarga, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dengan anak-anak, maka keluarga sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Selain itu, kita juga harus bisa menumbuhkan jiwa mandiri, kita juga harus menumbuhkan jiwa merdeka belajar. Mereka harus menemukan kebebasannya dalam belajar, kebebasannya dalam mencapai cita-citanya dan mengembangkan minat dan bakatnya. Dalam aplikasinya, tentunya kita sebagai seorang pendidik tentu saja menghadapi banyak tantangan, banyak hambatan yang kita rasakan. Salah satunya adalah tantangan seorang pendidik, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan setiap potensi dan karakter siswa yang berbeda-beda, karena setiap anak mempunyai minat yang berbeda, potensi yang berbeda, kebisaan yang berbeda. Jadi kita harus betul-betul mentreatment mereka sesuai dengan kebutuhannya. Tentu itu adalah PR bersama. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah yang pertama, yaitu melakukan pemetaan minat dan bakat siswa. Dengan melakukan pemetaan tersebut, maka kita akan mengetahui secara pasti apa saja minat dan bakat dari masing-masing siswa tersebut. Yang kedua adalah memilih metode pembelajaran yang menarik dan menantang tentunya, agar anak kita senantiasa bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik kita harus senantiasa memotivasi siswa agar terus semangat belajar, mencapai cita-citanya sampai dia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.